Apakah selama ini kamu iri terhadap pencapaian orang lain? Halo teman-teman, perkenalkan, saya Mogi, dan di channel ini kita bakal bahas hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita agar lebih produktif, lebih bermakna, dan pastinya lebih efektif. Hari ini kita akan kupas bagian pertama tentang merubah paradigma dan menetapkan prinsip. Pernah gak kamu ngerasa udah kerja keras, tapi tetap aja hidup berantakan? Mungkin masalahnya bukan di kerja keras kamu, tapi di cara kamu memandang dunia. Yuk, kita bahas bagaimana untuk menata paradigma dan menetapkan prinsip. Halo teman-teman, di video ini kita mulai seri pembahasan bagaimana merubah paradigma dan menetapkan prinsip sebagai mindset dalam merubah hidup. Bagian pertama ini penting banget, karena kalau paradigma kita salah, semua kebiasaan kita juga salah. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis. Jika dirasa informasi ini penting, jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini supaya kalian tidak ketinggalan pembahasan lainnya. Apa itu paradigma? Paradigma itu cara kita ngelihat dunia. Kayak kacamata. Kalau kacamatanya buram, ya dunia kelihatan buram. Misalnya, kamu pakai kacamata hitam di malam hari. Apa yang kamu lihat? Gelap. Padahal aslinya terang. Nah, kalau cara pandang kita salah, misalnya kamu percaya bahwa sukses itu cuma soal hoki, apa yang terjadi? Kamu nggak akan kerja keras, karena kamu pikir nggak ada gunanya. Karena kalian berpikir segala sesuatu yang kita dapatkan berdasarkan atas hoki. Itu contoh paradigma yang salah. Bagaimana dengan prinsip? Jika kalian pernah membaca buku Stephen Covey, dia bilang, hidup kita harus berdasarkan prinsip. Prinsip itu kayak hukum alam, kayak gravitasi. Kalau kamu lompat dari lantai 10, mau kamu percaya atau enggak, kamu tetap jatuh. Sama juga dengan kejujuran, integritas, disiplin. Kalau kamu langgar, hidup kamu pasti kacau. Banyak orang gagal karena fokusnya bukan di prinsip, tapi di trik cepat atau citra. Misalnya pengen kelihatan kaya, padahal nggak punya dasar finansial yang sehat. Akhirnya stres sendiri. Kalian pernah dengar istilah, kebaikan 1000 tahun akan terlupakan dengan kesalahan 1 menit? Untuk itu, kita harus tetap berusaha konsisten untuk mempertahankan prinsip-prinsip kebaikan. Walaupun segala kebaikan yang kita lakukan, akan ada aja orang lain yang bersifat nyinyir. Nah, ini konsep yang bikin saya mikir panjang. Inside out versus outside in. Banyak orang pengen sukses pakai pendekatan outside in. Ubah orang lain, ubah keadaan, cari cara instan. Kalau atasan saya baik, saya bakal bahagia. Kalau pasangan saya berubah, pernikahan saya aman. Padahal, semua harus mulai dari dalam, inside out. Kita dulu yang berubah, baru dunia kita ikut berubah. Kamu marah karena pasangan nggak romantis lagi. Solusinya? Ubah pasangan? Atau mulai dulu dengan diri kamu. Kamu perhatian dulu, kamu kasih cinta dulu. Biasanya responnya balik ke kamu. Kita harus sadari bahwa kita tidak bisa merubah lingkungan dan dunia di sekitar kita. Tetapi kita memiliki kekuatan untuk merubah diri kita dalam hal bersikap dan menyesuaikan dengan lingkungan kita. Sekarang tanya diri kamu. Selama ini, kamu lebih banyak fokus nyalain orang lain atau fokus ubah diri sendiri? Apakah selama ini kamu iri terhadap pencapaian orang lain, bukannya upgrade diri untuk meningkatkan potensi diri? Kalau kita mau hidup yang benar-benar efektif, semua dimulai dari sini. Ubah cara pandang, pahami prinsip, dan mulai dari diri sendiri. Kalau kamu setuju bahwa perubahan dimulai dari diri sendiri, tulis di komentar, inside out. Jangan lupa like, share ke teman kamu yang butuh pencerahan, dan subscribe karena di video berikutnya kita bahas mengenai bagaimana menjadi proaktif, kebiasaan pertama orang yang sukses. Sampai sini dulu video ini, kita akan bertemu di video selanjutnya.